Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 23 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang pulang kembali kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi 23 Mei tahun 2023 berjudul Bersukacita ketika anak hilang kembali. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 15 ayat 22 dan 23, firman Tuhan yang berbunyi, "Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita." Sedikit sekali pemuda yang ceroboh itu memimpikan rasa sakit dan kerinduan yang tersisa di hati bapaknya saat dia keluar dari gerbang bapaknya. Ketika dia menari dan berpesta dengan teman-temannya yang liar, sedikit yang dia pikirkan tentang bayangan yang menimpa rumahnya. Dan sekarang dengan langkah-langkah yang melelahkan dan menyakitkan, dia mengejar jalan pulang. Dia tidak tahu bahwa seseorang sedang menunggu kepulangannya. Tapi sementara dia masih jauh, sang bapa melihat wujudnya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat bayangannya. Kasih dapat melihat jauh. Bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan bapaknya. Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia dalam pelukan yang lama, erat, dan lembut. Sang bapa tidak akan mengizinkan pandangan menghina untuk mengolok-ngolok kesengsaraan dan pakaian anaknya yang compang-camping. Dia menanggalkan jubah yang besar dan mewah dari tubuhnya dan mengenakannya ke tubuh anaknya yang kurus. Sang bapa memeluknya erat-erat dan membawanya pulang. Tidak ada kesempatan yang diberikan kepadanya untuk memohon tempat seorang hamba. Dia adalah seorang anak yang akan dihormati dengan yang terbaik yang diberikan seisi rumah itu dan yang akan dihormati dan siap dilayani oleh hamba laki-laki dan perempuan. Sang bapa berkata kepada pelayannya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Dikutip dari buku Christ Object Lessons, halaman 203 dan 204. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang melambangkan sikap Allah terhadap orang berdosa. Sementara perumpamaan tentang anak yang hilang tidak hanya menggambarkan sikap Allah kepada orang berdosa, tetapi menggambarkan sikap orang berdosa
terhadap Allah juga. Perhatikan penjelasan roh nubuat tentang anak yang hilang tersebut dalam General Conference Bulletin tanggal 1 Desember tahun 1895 paragraf pertama yang berkata, anak bungsu ini ingin memiliki jalannya sendiri. Di dalam hatinya tidak ada tanggapan atas kasih bapaknya. Tidak ada rasa terima kasih atas perhatian dan kelembutannya selama bertahun-tahun. Setelah mendapatkan warisannya, dia pergi ke negeri yang jauh, jauh dari rumah bapaknya. Dengan uang berlimpah dan kebebasan untuk melakukan apa yang dia suka, dia menyanjung dirinya sendiri bahwa keinginan hatinya tercapai. Inilah ciri-ciri dari anak yang hilang, yaitu tidak berterima kasih atas perhatian orang tuanya selama bertahun-tahun dan mau bebas untuk melakukan kehendak dirinya sendiri. Dan perhatikan, sikap tersebut bukan nanti saat dia tinggal di negeri yang jauh, tetapi sudah sejak di rumah. Anak itu sudah hilang sejak di rumah. Bukan karena kurangnya perhatian dan kasih orang tuanya kepada dia. Oh bukan. Tetapi memang demikianlah sikap si anak kepada orang tuanya. Itu sebabnya anak tersebut meminta bagian warisannya, padahal orang tuanya masih hidup. Dengan meminta warisannya tersebut, hal itu sama dengan menyatakan bahwa orang tuanya sudah tidak ada. Kenapa si anak menjadi demikian? Kita baca A Call to Stand Apart halaman 12 paragraf 2 yang menyatakan, anak bungsu tersebut telah lelah dengan pengekangan rumah bapaknya. Inilah yang membuat dia ingin melakukan apa yang dia mau, sebab dia merasa terkekang di dalam rumahnya. Padahal hukum atau peraturan bapaknya adalah untuk kebaikannya. Dan sikap merasa terkekang ini berasal dari setan. Roh nubuat melanjutkan dalam A Call to Stand Apart halaman 13 paragraf 5. Di masa mudanya yang gelisah, anak yang hilang memandang bapaknya sebagai orang yang tegas dan kejam. Jadi, mereka yang tertipu oleh iblis memandang Allah sebagai orang yang keras dan menuntut. Mereka menganggap dia mengawasi untuk mencela dan mengutuk sebagai yang tidak mau menerima pendosa selama ada alasan hukum untuk tidak membantunya. Hukumnya mereka anggap sebagai pembatasan atas kebahagiaan manusia, huk yang memberatkan yang darinya mereka senang untuk melepaskan diri. Inilah kita, saudaraku dalam Tuhan, entah tua atau muda, entah orang tua atau anak-anak. Kalau sudah ada peraturan dan hukum, merasa terkekang. Rasanya ingin bebas dan bikin yang kita mau. Dan yang aneh adalah, jika ada orang tua yang keras dalam menerapkan peraturan dan hukum kepada anak-anaknya, kita memandang orang tua tersebut sebagai orang tua yang tegas dan kejam. Padahal, sebagai orang tua, kita sendiri tegas dan kejam. Inilah tipuan iblis, dan kita semua terjerat dalam tipuannya. Dan bagi anak-anak, kalian semua perlu ingat bahwa begitu besar kasih orang tua kalian sejak kalian dalam kandungan. Perhatian dan kasih orang tua begitu besar dan limpah sejak kalian lahir ke dalam dunia ini. Tetapi yang kalian hanya ingat-ingat adalah pengekangan peraturan di rumah. Adalah upaya setan agar kita lupa akan perhatian dan kasih orang tua kita. Itulah yang terjadi pada anak yang hilang. Karenanya, kita semua sebenarnya anak yang hilang dalam tingkatannya masing-masing. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam General Conference Bulletin tanggal 1 Desember tahun 1895 paragraf 11. Tetapi dia yang matanya telah dibuka oleh kasih Kristus akan melihat Allah sebagai yang penuh kasih dan belas kasihan. Dia tidak muncul sebagai makhluk kejam yang tak kenal lelah, tetapi sebagai seorang bapa yang ingin memeluk anaknya yang bertobat. Artinya, semua tipuan setan tersebut adalah untuk mengalihkan perhatian kita dari Yesus.
menjauhkan kita dari Yesus agar kita tidak melihat Allah sebagai oknum yang penuh belas kasihan. Tetapi bila kita izinkan Yesus bekerja dalam hidup kita dan bukakan mata kita, maka kita akan melihat Allah sebagai oknum yang penuh belas kasihan, penuh kasih kepada kita. Karenanya datanglah kepada Yesus sebagaimana kita ada. Tentang hal ini, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 25 Maret tahun 1915 paragraf 11. Jangan mendengarkan saran musuh untuk menjauh dari Kristus sampai Anda membuat diri Anda lebih baik, sampai Anda cukup baik untuk datang kepada Allah. Jika Anda menunggu sampai saat itu, Anda tidak akan pernah datang. Itu sebabnya si anak yang hilang tidak tunggu dia bersih dulu untuk pulang kembali kepada bapaknya. Tapi saat dia masih kotor, dia putuskan untuk kembali kepada bapaknya. Membina Kehidupan Abadi, halaman 152, paragraf 1 berkata, dan sekarang, dengan langkah-langkah yang letih dan penuh derita, ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan kedatangannya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat bayangannya. Kasih dapat melihat jauh. Bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan ayahnya. Ia, yaitu ayahnya, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, lama dan lemah lembut. Sang bapa yang pergi berlari mendapatkan si anak yang hilang. Sang bapa tidak ingat lagi akan pemberontakannya. Sang bapa merangkul dan mencium anaknya dengan lama dan lemah lembut. Sang bapa bersukacita karena anaknya yang hilang telah kembali. Hal yang sama menjadi bagian kita. Kita pun adalah anak yang hilang. Karenanya, Membina Kehidupan Abadi halaman 154 paragraf 3 menyatakan, bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Ia akan menjemput engkau dari jauh. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam lengan kasih-Nya yang abadi. Telinganya terbuka kepada seruan jiwa yang menyesal. Maka Bapa kita yang di sorga akan melepaskan daripada kita pakaian yang dinajiskan oleh dosa dan memberikan jubah kebenaran kepada kita. Bagaimana caranya? Sudah pasti melalui anaknya. Tidak ada jalan lain untuk menerima jubah kebenaran selain daripada Yesus. Jubah kebenaran Kristuslah yang Bapa kenakan kepada kita, agar kita kembali disebut anak-anak Allah. Inilah sukacita Bapa, yaitu pertobatan kita untuk kembali kepada Bapa, dan inilah seharusnya sukacita kita juga, karena kita diterima kembali oleh Bapa kita yang di sorga. Anak yang hilang sudah kembali, dan satu-satunya jalan untuk kembali kepada Bapa adalah Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pagi hari ini, bahwa kami semua dalam tingkatannya masing-masing adalah anak yang hilang. Oleh tipuan setan, kami sering lupa akan begitu besar kasih-Mu kepada kami, akan begitu besar kasih orang tua kami kepada kami, sehingga kami merasa hukum dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan kami hanya untuk mengekang kami. Hukum-Mu ya Bapa, hukum orang tua kami. Dan oleh sebab itu banyak dari antara kami merasa terkekang dan karenanya ingin bebas untuk berbuat apa yang kami mau. Namun bila mana kami mau kembali apa adanya, maka Engkau ya Bapa yang melihat dari jauh, pergi berlari menjemput kami dan merangkul kami dengan lengan kasih-Mu yang abadi, serta menggantikan jubah kotor kami dengan jubah kebenaran anak-Mu yang tunggal. Karenanya tolong kami ya Bapa,
Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus kami dapat melihat kasih-Mu ya Bapa. Kami dapat menerima jubah kebenaran anak-Mu dalam hidup ini. Hidup kami diubahkan, kami diterima kembali menjadi anak-anak-Mu. Dan pada waktu Yesus datang yang kedua kali, kami semua menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.